Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, saya Alfredo Dearlinson Saragi dengan NIM 1010723000021 dari kelas S1 TTKJ 2301. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah agama Kristen yang berjudul Okultisme. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran okultisme sendiri agar mahasiswa mengerti arti dari okultisme dan segala aktivitas yang terkait dengan hal tersebut beserta akibatnya bisa diminimalisir, dan manusia merupakan makhluk yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan kehidupannya hanya bersandar pada Allah saja. Kita masuk ke definisi okultisme. Okultisme adalah ilmu atau ajaran tentang praktik-praktik pengetahuan yang tersembunyi. Contohnya sihir, astrologi, penggunaan indera keenam, ilmu ramal, dan sejenisnya. Okultisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu occultus, yang berarti rahasia atau tersembunyi. Okultisme ini terdiri dari dua kata. Yang pertama okult dan isme. Okult artinya pengetahuan tentang yang tersembunyi, dan isme adalah paham atau ajaran atau juga ilmu. Sehingga okultisme itu mampu menarik hati manusia karena seolah-olah memberikan kendali atau kuasa di tangan manusia itu sendiri untuk memperoleh apa yang diinginkannya dengan cara relatif lebih cepat dan mudah. Ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan Allah sendiri ya, karena Allah merupakan Esa dan ialah yang berhak atas segalanya. Kita masuk ke jenis-jenis praktik okultisme. Yang pertama ada tahayul, kepercayaan akan hal-hal misterius yang merupakan kebohongan. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan pada hal-hal atau benda-benda yang memiliki kekuatan ajaib. Contohnya pada angka, perilaku, atau kejadian yang dianggap membawa untung atau dianggap membawa sial. Yang kedua, ilmu ramal. Ilmu ramal adalah segala bentuk upaya mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa depan menggunakan berbagai media, bisa kartu, perbintangan, telapak tangan, hari baik, hari jahat, atau benda-benda lain yang sejenisnya, dan secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kekuatan di luar manusia. Ilmu ramal ini contohnya tentang meramal dengan kartu, membaca garis tangan, membaca astrologi, ramalan sio, menggunakan feng shui, dan lain-lainnya yang sejenisnya. Yang ketiga, ilmu sihir. Penggunaan kekuatan di luar kemampuan manusia melalui sarana mantra atau ajaran, atau berhubungan dengan arwah, jimat-jimat, santet, atau benda-benda pusaka atau sakral. Dan ada pula berbagai hal lain yang perlu diwaspadai sebagai sarana yang berhubungan dengan kekuatan di luar Tuhan. Contohnya paranormal, penggunaan indera keenam, telepati, ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, meditasi, hipnotisme, berdoa kepada orang mati, dan lain-lain. Kenapa Kristen menentang okultisme? Karena sikap Kristen terhadap okultisme yaitu pertama, Tuhan sendiri menentang dan melarang praktik okultisme. Dalam Imamat 20 ayat 6, orang yang berpaling pada arwah atau pada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya pada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Yang kedua, melakukan okultisme sama dengan memberontak dan tidak mempercayai Tuhan, lawan kasih dari Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, praktik okultisme sadar atau tidak, sengaja atau tidak, rentan terkoneksi dengan kuasa setan dan roh-roh jahat. Dan kita tahu akibat dari terlibat dalam okultisme
Yang pertama akan tertutup terhadap firman Tuhan, tidak dapat berdoa, dan tidak suka mendengar puji-pujian. Yang kedua, mudah depresi, stres, dan goncang imannya. Ketiga, cenderung untuk bunuh diri sangat tinggi. Keempat, ketakutan dan khawatir berlebihan. Kelima, amarah yang tidak normal. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dari okultisme. Oleh karena itu kita perlu menjauhi okultisme. Nah, caranya itu untuk melepas dari okultisme, yang pertama yaitu mengakui bahwa dosa pemberontakan terhadap Tuhan dan meminta ampunan kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhanlah yang sanggup atas segala yang ada di dunia ini. Yang kedua, mencari pertolongan lanjutan dengan cara menemui gembala gereja untuk konseling dan berkonsultasi tentang masalah okultisme ini. Yang ketiga, memutuskan di sini yaitu memutuskan hubungan dan ikatan dengan berbagai kuasa okultisme atau kuasa gelap yang selama ini diikuti dalam bentuk apapun. Terakhir, kita perlu berubah hidup dengan mengganti kebiasaan yang berhubungan dengan roh gelap dengan kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kesimpulannya, okultisme merupakan salah satu yang sangat ditentang oleh Tuhan karena berhubungan dengan roh-roh gelap dan jahat, dan cenderung merayu kita karena kita diiming-imingi kuasa dan kemudahan secara cepat. Oleh karena itu kita perlu memutus mata rantai okultisme dengan cara memuji Tuhan, berdoa, dan rajin ke gereja, sehingga kita bisa dijauhkan dari segala bentuk okultisme dan kita memiliki iman kuat kepada Tuhan. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang okultisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Salam.